Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Muyun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Secara bertahap mengikuti tindakan semua orang, hantu yang berukuran 100 meter di atas tubuh Qin Mengyao secara bertahap memadat dan terbentuk. Itu adalah postur Phoenix hitam, seluruh sosok itu tampak sangat berubah-ubah kehidupan, memberi orang suasana sederhana seolah-olah sejarah berdebu itu terungkap. Membuka, hantu Bai Zhang terbentuk, dan suara rendah terdengar. Mulut Qin Mengyao sepertinya meledak dengan kekuatan ledakan yang kuat. Bayangan hantu Bai Zhang meledak secara langsung, dan pintu aula setinggi 100 meter terbuka. Semua ini hanya sesaat. Pintu aula utama diledakkan terbuka, dan sebuah istana megah muncul di depan semua orang. Megah, atmosfer, luar biasa. Melihat aula di depan mereka, semua orang hanya meninggalkan pikiran ini di hati mereka. Melihat aula yang megah, saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua orang menunggu dan bergegas keluar. Melihat aula yang begitu megah, di belakang Li Zelin, Li Guangmo dan yang lainnya tidak bisa menahan mata mereka bersinar terang. Zelin, kamu masih mengatakan tidak ada harta di dalamnya. Bagaimana mungkin? Saya pikir anak ini ingin menelan harta itu dan dengan sengaja menipu kita. Li Guangmo mendengus dan berkata, ayo pergi, bajingan ini, aku Li Guangmo, aku tidak suka dengan itu. Li Guangmo berkata, memimpin selusin orang dan bergegas menuju aula. Muyun, Tidak apa-apa, pertunjukan yang bagus belum datang, saya harap mereka tidak akan menyesalinya. Muyun menyaksikan kerumunan bergegas masuk, dan berkata dengan tergesa-gesa, ngomong-ngomong, tidak ada harta karun di dalamnya, mari kita berjalan perlahan, dan biarkan mereka mencari di aula utama dan 12 aula tambahan. Bagaimana Anda tahu bahwa ada 12 kuil? Muyun tersenyum misterius, karena aku pernah ke sini. Melangkah ke aula, Muyun merasa bahwa seluruh aula benar-benar merasa terhubung dengannya. Pada saat ini, di aula, tampaknya setiap gerakan semua orang tercermin dalam danau jiwa di benaknya. Adegan ini begitu jelas dan menyeluruh. Mungkinkah karena Dementor itu? Muyun tiba-tiba terkejut di tempat. Dia bisa melihat bahwa semua orang di Sekte Pil Suci telah memasuki aula utama orang-orang di Lembah Dewa Petir, dan kemudian bergegas ke aula tambahan lainnya, serta Pulau Tianxi, keluarga Yun, Tanah Suci Ciyao, dan Sekte Darah Bayangan Hijau. Orang-orang dan kuda dari pasukan ini bubar dan bergegas menuju aula wakil yang berbeda. Mencerminkan adegan ini di benaknya, Muyun tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak menyenangkan, kali ini, aku akan membiarkanmu mati selamanya, bahkan tidak ingin pergi. Dengan itu, Muyun melangkah ke aula utama selangkah demi selangkah. Pada saat ini, aula utama memiliki area yang luas, dan orang-orang dari semua kekuatan berkumpul di sini. Muyun dan Li Zelin berdiri di sudut aula, berjalan dengan santai. Dan di depan, Bei Wentian, Mo Suran, Lin Xingyu, dan anak-anak surga dari Sekte Pil Suci lainnya, melihat ke timur dan barat, sepertinya ingin menemukan yang biasa. Lihatlah foto ini. Bei Wentian tiba-tiba berteriak, di mana mata lukisan ini lewat, itu adalah tubuh pria besar ini yang memegang palu. Setelah teriakan Bei Wentian, seorang murid Seng dan Zong segera berjalan ke depan patung. Saya datang. Mo Suran melangkah maju, menjentikkan telapak tangannya pada cakram gerindra di bawah palu raksasa, bunyi klik terdengar, dan cakram gerindra pecah, tetapi tidak ada yang aneh. Seharusnya di sini. Tapi Bei Wentian melihat palu di tangan patung itu dan menepuknya dengan telapak tangan yang ringan. Palu godam meledak terbuka, dan di antara mereka, manik merah darah muncul. Semuanya, seperti Muyun telah memasuki aula utama yang sebenarnya sebelumnya. Tapi, saat berikutnya, saat manik-manik merah darah muncul. Di seluruh aula, suara gemuruh terdengar, manik-manik merah darah tiba-tiba meledak dan darah dan ki muncul di atas aula. Segera setelah itu, di antara aula, darah yang tersuspensi tiba-tiba melayang, mata patung batu yang berdiri diam di aula tiba-tiba terbuka, dan sepasang mata merah darah menatap orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, suara pertempuran terdengar. Patung-patung itu benar-benar hidup pada saat ini, mengangkat semua jenis senjata di tangan mereka dan menghancurkannya ke orang-orang di sekitar mereka. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga beberapa orang tidak bereaksi pada awalnya, dan otak selusin orang hancur. Membunuh. Wajah Bei Wentian berubah, dan dia maju selangkah, dan telapak tangan raksasa True Essence menepuk di belakang sebuah patung. Hanya saja patung itu disentuh oleh Bei Wentian, tetapi permukaan tubuhnya sedikit tenggelam, dan tidak ada perubahan lain. Perubahan seperti itu cukup mengejutkan. Bei Wentian adalah seorang jenius di bidang kemampuan ketujuh, tetapi meskipun demikian, dia tidak bisa menamparkan patung itu berkeping-keping.
Patung apa ini? Semua orang bingung. Tepat di depan aula utama, Qin Mengyao berdiri dengan angkuh dalam gaun biru es, menatap gulungan gambar yang tergantung di depan. Laki-laki dalam gulungan gambar memiliki rambut panjang yang diikat, dan dalam ekspresinya, ada bagian dari bercanda, bagian dari arogansi, bagian dari Enron, terlihat sangat aneh. Tapi gambar itu jatuh di mata Qin Mengyao, tetapi sepertinya mengungkapkan sesuatu, menyebabkan tubuhnya bergetar terus-menerus. Gemuruh. Pada saat ini, di tengah aula utama, patung besar setinggi 100 meter tiba-tiba bergemuruh dan bergetar. Patung raksasa ini juga hidup. Ledakan. Patung raksasa itu menginjak dan seluruh aula bergetar sepenuhnya. Pada saat ini, ada lusinan patung di tengah aula, yang benar-benar hidup. Menarik. Melihat pemandangan ini, Bei Yuentian harus memerintahkan untuk mundur, dan mengungsi secara terpisah di sepanjang 12 pintu di kedua sisi aula utama. Namun, semua orang buru-buru mundur, tetapi mereka tidak menyadari bahwa di gerbang tepat di seberang aula, gerbang gelap baru perlahan terbentuk lagi. Saat kerumunan panik, Qin Mengyao memilih lengkungan dan langsung pergi. Mu Yun berdiri di sudut aula, mengenakan jubah hitam, diam-diam memperhatikan semuanya. Orang-orang batu menyerang dengan ceroboh, tetapi ketika mereka memandangnya, mereka melihat ke udara, mengabaikan masa lalu. Hal-hal menyenangkan, dan menyenangkan baru saja dimulai sekarang. Mu Yun menggosok Soul Ignition Orb di tangannya, dan adegan di 12 kuil di Soul Lake muncul satu persatu. Istana Darah Ling, Pulau Tianxi, biarkan kamu merasakan sakitnya dulu. Suara Mu Yun jatuh, lampu merah bersinar di manik-manik yang memikat jiwa, dan patung raksasa di aula utama bergeser satu persatu, menuju 2 aula tambahan di antara 12 aula tambahan. Pada saat yang sama, Sekte Darah Bayangan Hijau yang dipimpin oleh Meng Guangling memasuki aula tambahan sebuah tambang. Melihat sekeliling, ada kotak emas besar di mana-mana di aula tambahan ini. Meng Guangling tersenyum dan melangkah keluar. Saat berikutnya, suara gemetar terdengar, dan kotak-kotak itu benar-benar meledak atas inisiatif mereka sendiri, tetapi dari sana, yang muncul bukanlah senjata roh, obat-obatan, seni bela diri, tetapi binatang roh yang dikelilingi oleh aura hitam. Binatang roh ini terlihat sangat berbeda dari binatang roh di hutan gelap, mereka diselimuti energi hitam, dan mata mereka kosong, seolah-olah mereka telah mati selama bertahun-tahun. Kembali, cepat kembali. Wajah Meng Guangling dingin, dia melangkah keluar, dan dia ingin mundur. Baru pada saat ini, di luar gerbang candi ini, suara gemuruh juga terdengar. Dalam sekejap mata, puluhan patung batu dengan berbagai bentuk dan ukuran benar-benar terhalang di pintu. Tuan muda, saya tidak bisa keluar lagi, pintunya diblokir. Bunuh. Meng Guangling berdiri di depan, dan Kaisar Bumi menarik dengan satu pukulan. Di antara garis depan itu, kekuatan yang kuat langsung menembus lusinan monster ki hitam yang bergegas ke depan. Pena Kaisar Manusia adalah salah satu dari 3 artefak terbaik di Istana Darah Bayangan Hijau, memiliki kekuatan luar biasa dan pandai menyerang. Pena dihuang ada di tangan Meng Guangling, dan antara pembukaan dan penutupan, monster hitam yang bergegas keluar dari aula sebenarnya diblokir olehnya sendiri. Hanya saja di gerbang istana ini, puluhan patung dan manusia batu sedang menukik maju satu demi satu. Tuan muda, apa yang harus saya lakukan? Idiot, hentikan, hanya beberapa patung, apakah kamu panik seperti ini? Meng Guangling berteriak marah, tangannya menggesek lebih cepat dan lebih cepat. Namun, pada saat ini, semburan udara tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, teratai api ungu tiba-tiba muncul di antara Sekte Darah Bayangan Hijau yang menentang patung itu. Teratai ungu, ini Mu Yun. Saat mereka melihat lotus api ungu, semua orang ingin bubar. Sayang sekali, sudah terlambat. Sebuah ledakan memekakan telinga terdengar, dan lotus api ungu meledak dalam sekejap. Meng Guangling membalikkan punggungnya ke gerbang dan tidak melihat pemandangan ini sampai lotus api meledak dan napas panas datang dari belakang sehingga Meng Guangling berbalik dan menarik keluar. Hanya saja kekuatan ledakan lotus api ungu terlalu kuat dan Meng Guangling tidak siap dan menggunakan pukulan acak tetapi masih terguncang akibat ledakan. Tetapi berdiri, melihat tim yang terdiri dari hampir 100 orang di belakangnya, hanya ada 30 atau 40 orang yang tersisa saat ini, dan mata Meng Guangling terbakar amarah. Mu Yun, aku tahu itu kamu, Mu Yun, pergi dari sini. Tangan Meng Guangling menggambar lusinan pena secara berurutan dengan pena Kaisar, bang, dan bang, tetapi satu-satunya tanggapan padanya adalah suara monster hitam yang tak terhitung jumlahnya datang dari belakang, dan patung batu besar di pintu masuk aula tambahan, menyerang. Mu Yun, seolah-olah dia belum pernah ke sini. Pada saat yang sama, semua orang di Pulau Tianxi di aula tambahan lainnya melakukan hal yang sama. Immortal Yi membawa orang-orang Pulau Tianxi ke aula tambahan ini. Tidak ada harta nyata, tetapi tampaknya menyentuh berbagai organ, membunuh dan melukai lebih dari selusin orang. Dan ketika dia ingin mundur, patung batu besar di pintu masuk aula terhalang di sana. Patung-patung megalitik itu, meskipun kekuatan ofensif mereka tidak kuat, pertahanan mereka bisa disebut abnormal, dan serangan umum sama sekali tidak efektif.
Immortal Yi awalnya adalah putra kebanggaan Pulau Tianxi, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah. Untungnya, patung-patung batu besar ini baru saja menyusul di sini. Pada saat ini, teratai api tiba-tiba jatuh ke aula. Menghindari, saat dia melihat lotus api, Immortal Yi berteriak, dan 15 tengkorak muncul di depannya, menghalangi dia. Raungan terdengar, aula bergetar untuk sementara waktu, wajah Immortal Yi memucat, dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa hampir 100 orang dari Pulau Tianxi telah kehilangan lusinan dari mereka sekaligus. Mu Yun. Wajah Immortal Yi dingin dan mengerikan, dan dia berteriak dengan suara rendah. Teratai api ungu, selain Mu Yun, siapa lagi? Mu Yun ini jelas ada di sini untuk menargetkan Pulau Tianxi dan menyerangnya. Itu benar, Mu Yun ada di sini untuk membalas, dan target pertama yang dia pilih adalah Istana Darah Bayangan Hijau dan Pulau Tianxi. Jika bukan karena Qin Mengyao bersama Sekte Pil Suci, pilihan pertamanya adalah Sekte Pil Suci. Wajah Immortal Yi dingin dan mengerikan saat ini, melihat monster tak berujung di aula, dia berbisik, "Si Yuxin, Bai Yiqi, kalian berdua hentikan monster ini, aku akan berurusan dengan patung raksasa." Kata-kata Immortal Yi jatuh, dan melangkah maju, mengarahkan ruang dansa dengan tangannya, dan tengkorak muncul dari seluruh tubuhnya. Tengkorak-tengkorak itu, masing-masing matanya sangat cekung dan bersinar dengan lampu hijau, membuat orang ketakutan. Beberapa patung megalitik, saya masih tidak percaya mereka tidak bisa dipatahkan. Wajah Immortal Yi dingin, dan dia menepuk tengkorak dengan satu tangan, dan suara retak terdengar. Tengkorak itu segera memiliki beberapa retakan lagi di tubuhnya. Pada akhirnya, meledak dengan keras. Puluhan tengkorak meledak lalu menyatu kembali membentuk tengkorak berukuran 100 meter. Pergi, melihat orang-orang di depannya, Immortal Yi berteriak dingin dan melangkah maju. Kutukan dunia bawah. Dengan minuman rendah, Immortal dengan mudah mendorong tengkorak itu keluar. Dan saat berikutnya, wajah Immortal Yi menjadi pucat, sosoknya terhuyung beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Namun, dengan Yi abadi mengirimkan tengkorak, ledakan pecah. Seluruh aula tambahan mulai bergetar hebat. Patung batu besar yang diblokir di pintu masuk aula tambahan terpaku pada bubuk tengkorak, dan matanya tidak bisa melihat apa-apa, tiba-tiba menjadi kacau. Mengambil napas dalam-dalam, Immortal Yi menelan pil dan mulai menyesuaikan aliran esensi sejatinya sendiri. Napasnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Memanggil. Namun, saat Immortal Yi menikmati kegembiraan kembalinya True Essence, semburan udara tiba-tiba terdengar. Di luar gerbang aula wakil, ada garis darah mendekati keabadian. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang memikirkannya. Hanya saja Immortal Yi sendiri juga merupakan pembangkit tenaga listrik di ranah 5 tingkat para dewa, bagaimana bisa tidak ada pertahanan? Melihat garis darah muncul sesaat, Immortal Yi akan bergerak. Namun, kecepatan gerakannya sedikit lebih lambat. Garis darah melewati langsung melalui tubuhnya, memunculkan sinar garis darah. Seteguk darah disemprotkan langsung dari mulut Immortal Yi. Suara kakak terdengar dari dada Immortal Yi. Hah. Tidak mati. Di pintu aula wakil, sebuah suara terkejut terdengar. Melihat sosok itu, banyak murid Pulau Tianxi segera menjadi gugup. Garis darah terbang kembali dan kembali ke tangan pria berbaju hitam di pintu masuk aula. Ini benar-benar kamu, Mu Yun. Oh, kamu bahkan tahu namaku. Mu Yun tersenyum sedikit, dan ketika dia mengangkat telapak tangannya, sebuah ledakan terdengar, dan pintu seluruh aula tambahan ditutup sepenuhnya. Sebenarnya, saya ingin memberitahu Anda bahwa tidak ada harta di gua rumah 10.000 hantu ini, karena ini adalah istana palsu, itu hanya jebakan. Mu Yun mencibir dan berkata, seluruh harta itu dikosongkan oleh saya, dan istana palsu yang ditinggalkan hanya untuk membiarkan Anda masuk dan kemudian membunuh mereka satu persatu. Oleh Anda, ya, percayakan padaku. Mu Yun mencibir, dan melangkah keluar, dan 7 teratai api ungu di sekujur tubuhnya dengan cepat bubar. Immortal Yi, kamu baru permulaan. Ini adalah awal dari deklarasi perangku terhadap Jun Wuxi. Aku akan menghapus nama Pulau Tianxi dari daratan Zhongzhou selangkah demi selangkah. Mu Yun tersenyum sedikit, telapak tangannya menyebar, dan 7 teratai api menyebar dalam sekejap. Ledakan keras terdengar, tetapi sayangnya, pintu aula tambahan ini ditutup, dan orang luar tidak dapat mendengar apapun di dalam. Pada saat ini, Si Yuxin dan Bai Yiqi sedang melawan monster hitam di belakang, di mana mereka bisa dipisahkan. Setelah 7 lotus api meledak, masih ada jejak integritas di seluruh aula. Hari itu, tubuh semua jenius di pulau jahat semuanya menghitam. Hanya di depan Immortal Yi, tengkorak muncul untuk memblokir gelombang ledakan api lotus. Mu Yun, kamu mencari kematian, memprovokasi reputasi Pulau Tianxi, kamu mencari kematianmu sendiri. Seolah-olah aku bisa hidup tanpa provokasi. Mu Yun melengkungkan bibirnya dan berkata, pertempuran Kekaisaran Nanyun tidak ada hubungannya dengan Pulau Tianxi, tetapi Jun Wuxi tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, jadi dia bersikeras melakukannya secara horizontal. Kaki, hari ini, aku, Mu Yun, akan belajar darinya, dan membiarkanmu tinggal di sini secara langsung.
Immortal mudah dimengerti, karena Mu Yun mengatakan ini, itu membuktikan bahwa kali ini, dia tidak berniat membiarkan mereka pergi. Hanya jika semua orang di aula meninggal tidak ada yang akan tahu bahwa dia melakukannya. Si Yuxin, Bai Yichi, kalian berdua datang ke sini, jangan khawatir tentang monster, kita bertiga akan membunuhnya bersama. Si Yuxin dan Bai Yichi juga berbakat di Pulau Tianxi, pada saat ini, tidak ada lagi sosok di aula, dan mereka harus digabungkan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah monster hitam itu bergegas keluar, melihat Mu Yun bukan apa-apa, dan bergegas ke arah mereka. Apa yang telah terjadi? Hehe. Aku sudah mengatakan bahwa di kuil palsu ini, aku adalah raja, dan semua yang kamu lakukan sia-sia. Dengan lambaian telapak tangan Mu Yun, Soul Contemplating Orb langsung terbang ke udara, melayang di atas kepalanya. Saat berikutnya, sosok hitam itu keluar seperti kilat. Pintu tertutup aula tambahan terbuka dengan derit, dan sesosok berjalan keluar dari aula dan dengan cepat menghilang di pintu aula. Namun, dalam waktu singkat, sebuah berita ledakan menyebar ke seluruh gua rumah 10.000 hantu. Mayat murid Pulau Tianxi ditemukan di aula tambahan, hampir 100 murid semuanya mati, tidak ada yang selamat. Seluruh gua rumah hantu 10.000 begitu besar, berita itu secara alami menyebar dengan sangat cepat. Tetapi pada titik ini, semua orang memiliki sikap yang luar biasa, tetapi setelah melihat semuanya dengan sungguh-sungguh, es yang mendingin di hati saya naik sedikit lagi. Hampir 100 murid, semuanya kuat di bidang kemampuan, dan mereka abadi, tetapi 5 tingkat kemampuan telah membunuh begitu banyak orang dengan sangat diam-diam. Mungkinkah di gua rumah 10.000 hantu ini, masih ada pembangkit tenaga listrik di luar alam dewa, atau monster? Berita ini juga membuat semua orang panik. Tapi, meski begitu, semua orang tetap ingin mendeteksi harta karun di dalamnya. Lagi pula, selama ribuan tahun, tidak ada yang memasuki gua rumah 10.000 hantu ini, kali ini jarang masuk, bagaimana Anda bisa kembali dengan tangan kosong? Kekuatan besar masih tersebar, tidak takut sama sekali. Santo dan Zong. Bei Wentian mengerutkan alisnya setelah memegang tangannya. Mampu membunuh semua orang di Pulau Tianxi dalam satu gerakan, bahkan kami tidak merasa bahwa orang ini pasti merepotkan, sehingga semua orang di Pulau Tianxi tidak punya waktu untuk bereaksi. Maksud kakak Wentian, sebelum datang, Master Sekte secara khusus memerintahkan agar Mu Yun berada dalam batas gua rumah 10.000 hantu ini. Sejak kita masuk, aku melihatnya, apakah dia sudah mati atau... Bei Wentian berkata dengan acuh tak acuh, kata-kata Master Sekte sangat jelas. Anda harus melihat orang-orang dalam kehidupan dan mayat dalam kematian. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan harta selama perjalanan ini, Anda harus membunuh Mu Yun. Ya, mendengar kata-kata Bei Wentian, murid Sekte Pil Suci, yang memiliki lebih dari 100 orang, tampak serius. Mu Yun, Mu Yun. Bei Wentian mencibir, kali ini kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Perburuan harta karun masih berlangsung, tetapi kali ini, semua orang menjadi sangat berhati-hati. Meng Guangling berjalan keluar dari aula tambahan, mengingat adegan sebelumnya, merasakan hawa dingin di punggungnya. Pengalamannya persis sama dengan Immortal Yi, tetapi hasilnya adalah Immortal Yi terbunuh, dan dia menerobos patung megalitik di luar aula. Dengan cara ini, seseorang ingin diam-diam berurusan dengan Sekte Darah Bayangan Hijau dan Pulau Jahat. Ini Mu Yun. Meng Guangling tidak ragu. Tapi bagaimana berani melakukan ini hanya dengan mengandalkan dia saja? Atau ada seseorang yang berdiri di belakangnya mendukungnya? Hati Meng Guangling berangsur-angsur menjadi lebih berat. Tapi satu-satunya hal yang harus disyukuri adalah bahwa roh naga Gyo kuno tidak ada di Mu Yun, termasuk Feng Tianding. Mu Yun saat ini hanya mengandalkan api surgawi. Hanya saja sekarang Mu Yun ingin membunuhnya, tapi tidak sesederhana itu. Tidak ada yang akan memasuki 12 aula tempat geng murid Pulau Tianxi Immortal Yi meninggal. Hanya saja di 11 aula tambahan lainnya, semua orang masih memeriksa secara bergantian, tetapi mengobrak-abrik seluruh aula tambahan dan tidak menemukan harta karun. Sebaliknya, banyak monster muncul, menyebabkan korban. Setelah beberapa kesia-siaan, semua orang berkumpul di aula utama lagi. Gua rumah 10.000 hantu ini dibangun 10.000 tahun yang lalu oleh 10.000 hantu tua. Ada banyak institusi, sayang, tidak mudah ditemukan. Ya, dan bahkan seluruh pasukan di Pulau Tianxi musnah. Tidak simen yang terlihat di permukaan. Lupakan saja, aku tidak berani meminta harta ini. Semua orang di Pulau Tianxi sudah mati, dan aku tidak dapat menemukan harta itu sama sekali ketika aku di sini. Beberapa orang sudah mundur. Hanya sekarang, mereka ingin keluar, tetapi mereka tidak bisa keluar. Pintu masuk utama aula ini telah disegel sampai mati, dan sama sekali tidak mungkin untuk ditembus. Perlahan-lahan, Mu Yun merasa bahwa terus seperti ini bukanlah suatu cara. Tidak ada harta di aula palsu. Setelah mengumpulkannya beberapa kali, itu pasti akan membuat mereka curiga. Oleh karena itu, Mu Yun berdiri di tengah orang banyak berpikir sedikit di dalam hatinya. Hah, Lihat, apa ini? Tiba-tiba di antara kerumunan, seorang prajurit tinggi dan gemuk membungkuk dan menarik debu patung yang berserakan di tanah.
Sebuah pisau panjang muncul di telapak tangannya. Peralatan bermutu tinggi, tidak ada pisau cahaya dingin. Melihat pedang yang berharga itu, prajurit yang mengetahui barang itu segera berseru. Tembikar bermutu tinggi, itu sebenarnya gerabah bermutu tinggi. Ya Tuhan, benar-benar ada harta karun di dalamnya. Kenapa belum menemukannya sebelumnya? Melihat pisau panjang di tangan pria jangkung dan gemuk itu, ada ledakan kecemburuan di antara kerumunan. Tembikar bermutu tinggi, bahkan Meng Guangling, putra langit yang bangga, pergi berlatih, dan membawa tembikar terbaik dari para tetua di sekte tersebut. Dapat dilihat bahwa gerabah inferior benar-benar langka. Kuto Tuo, kamu tidak berguna untuk pedang berharga ini, mengapa tidak memberikannya kepadaku? Namun, prajurit jangkung dan gemuk itu baru saja mendapatkan pedang berharga itu, dan seseorang segera ingin keluar untuk memperjuangkannya. Zamu, kamu sangat tidak tahu malu, kamu tidak dapat menemukan harta itu sendiri, kamu ingin menangkapku. Kuto Tuo berkata dengan dingin, kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Begitu kata-kata Nakuto Tuo jatuh, sebuah tombak langsung menembus ususnya di belakangnya. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah membantu Anda, gerabah bermutu tinggi, bagaimana Anda bisa terlibat? Seorang prajurit dengan tombak di belakangnya mencibir. Tetapi pada saat ini, pemandangan ajaib terjadi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.